Di video kali ini saya akan memotret basket. Tonton terus sampai habis, saya akan share tips dan trik cara memotretnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Bode, welcome to Bodelisius Channel. Buat Anda teman-teman fotografi yang mungkin baru pertama kali ke channel Bodelisius, di channel ini saya banyak membuat konten-konten fotografi, terutama pembelajaran fotografi dari dasar atau fotografi basic, dan juga pemotretan kreatif lainnya seperti memotret sport, terus kemudian satwa, dan juga landscape, serta foto kreatif lainnya. Dan ini semua praktikal, teman-teman bisa langsung mempraktekannya. Untuk memotret basket di sini secara teknik untuk pemotretannya nggak jauh beda dengan memotret sport yang lainnya, terutama ya seperti memotret sepak bola seperti yang ada di channel Bodelisius ini. Saya banyak memotret sepak bola. Untuk tekniknya itu sama aja, jadi nggak ada perbedaan. Cuman yang membedakan mungkin untuk basket ini akan lebih banyak itu pemotretannya dilakukan dalam lapangan indoor, jadi kondisi low light dan juga pastinya itu akan berpengaruh dengan penggunaan ISO yang tinggi. Dan untuk teknik pemotretan yang lebih detail lainnya, baik itu dengan mode manual ataupun mode yang lainnya seperti shutter speed priority maupun aperture priority, teman-teman juga bisa cek video-video yang ada di channel Bodelisius ini. Dari segi peralatan ya tentunya kamera DSLR maupun mirrorless pasti bisa kita memotret basket di sini ya, sama halnya seperti memotret sport yang lainnya. Dan yang terpenting juga di sini adalah lensanya. Jadi lensa apa sebenarnya yang ideal untuk memotret basket dan juga dalam kondisi low light indoor. Dan kali ini saya juga membawa beberapa lensa. Jadi lensa wide juga saya bawa 2470 mm dan juga 1635 saya bawa juga. Dan untuk lensa telenya saya menggunakan lensa 70-200 karena saya pikir untuk jangkauan lapangan basket itu nggak sebesar seperti lapangan sepak bola yang di outdoor ya. Ya lebih kurang menurut saya sih ya sama lah dengan mungkin dengan ukuran futsal. Dan juga untuk setiap lapangan basket juga saya lihat juga setiap lapangan basket itu pasti berbeda-beda ya, bukan ukurannya tapi space-nya yang ada untuk kita memotret ya. Ya terutama di sini juga berhubungan dengan lensa yang akan kita gunakan, karena kalau misalnya terlalu sempit juga mungkin tele juga lensa 70-200 juga akan terlalu ketat ya, terlalu cropnya tuh terlalu dalam sehingga kita untuk mendapatkan suasana yang lebih luas untuk fotonya itu lebih banyak ceritanya kalau kita agak sedikit lebih wide. Dan untuk pemotretan kali ini saya menggunakan mode manual setting. Jadi dengan mode manual setting di sini saya bisa dengan bebas, jadi men-setting sesuai dengan keinginan saya ya. Dan idealnya untuk sport fotografi tentunya kita ingin membekukan aksi dari para pemain sport itu sendiri. Terus kemudian juga kita pingin untuk backgroundnya itu menjadi blur atau bokeh sehingga subjek utama yang kita foto itu menjadi lebih menonjol. Dan untuk keperluan motret kondisi low light ini tentunya juga akan sangat terbantu ya kalau kita menggunakan lensa fast lens, yaitu dengan bukaan 2,8 ke bawah, 2,8, 2 ataupun mungkin 1,8. Dan kenapa juga kita membutuhkan lensa bukaan besar atau fast lens di sini ya, ini karena juga kita akan menggunakan shutter speed yang tinggi untuk membekukan pergerakan para pemain. Dan untuk ISO-nya sudah pasti di sini ISO tinggi ya, nggak bisa kita hindari untuk pemakaian ISO tinggi. Namun juga kita bisa mengontrol tentunya untuk menghindari noise yang terlalu besar. Ataupun mungkin juga kita bisa menggunakan untuk pembacaan awal kita gunakan fungsi auto ISO. Jadi kita lihat
berapa ISO yang direkomendasikan ketika pakai auto ISO, dan kemudian di situ kalau misalnya kita rasa ketinggian 16.000 ketinggian, ya udah matikan auto ISO-nya pelan-pelan secara bertahap, saya turunkan sampai mendapatkan ISO yang tepat. Dan tentunya selain shutter speed, terus kemudian aperture dan ISO, tentunya untuk memotret sport fotografi juga yang perlu diingat adalah mode autofocusnya. Jangan lupa untuk kita menggunakan mode autofocus continuous. Kalau di kamera Canon tuh servo, dan kalau di kamera lain itu autofocus continuous atau AFC. Dan secara teknis untuk pemotretan basket di sini menurut saya sih nggak ada bedanya ya dengan memotret sport yang lain seperti sepak bola misalnya. Dari segi teknis juga sama, terus kemudian juga cuman aja yang membedakan buat saya pribadi, saya merasa kalau basket ini temponya jauh lebih cepat ya, terutama misalnya para pemain itu lagi menyerang ke sisi lawan, kemudian untuk serangan baliknya itu cepat sekali ya, sehingga dan dalam hal ini juga di pemotretan ini saya menggunakan dua kamera, jadi saya menggunakan lensa tele dan juga lensa wide. Nah, karena saking cepatnya itu saya agak repot gitu ya, jadi gonta-ganti, baru lagi pakai tele lagi asik-asik motret, tiba-tiba udah serangan balik, sehingga langsung saya harus pakai lensa wide lagi. Kemudian untuk tips yang berikutnya dari saya juga yaitu tentang posisi kita waktu memotret. Kita harus ada di posisi sebelah mana memotret pemain basket ini. Ya kalau kita kita lihat para fotografer profesional juga banyak yang merekomendasikan untuk di beberapa sisi ya. Ya sama halnya seperti kita memotret sepak bola ya, dan ini juga tergantung lensa apa yang kita gunakan, jangkauannya seperti sejauh apa. Ya kita bisa misalnya posisinya di tengah ya, sisi tengah lapangan. Terus kemudian juga untuk basket ya bisa juga kita di bawah jaring basket, ring basketnya. Nah di sini juga buat saya juga pribadi ada bagusnya juga kita komunikasi sama mungkin dengan para pemainnya juga gitu ya. Kita ya buat saya yang masih awam terhadap olahraga basket gitu ya, jadi saya juga tanya ke mereka, sebenarnya menurut kalian tuh kalian kalau di foto maunya seperti apa gitu, posenya gitu, dan dari sisi mana gitu loh. Dan ini juga bisa jadi referensi kita ya, informasi dari para pemain, jadi di mana kita mencari posisi untuk memotret sehingga bisa mendapatkan hasil yang sesuai ya, baik ya dari masukan dari para pemain maupun juga dari sisi artistik kita sebagai seorang fotografer. Dan untuk pemotretan kali ini ya saya sih ya merasa cukup beruntung juga ya, ini lapangannya bagus banget, dan juga ada karena beberapa lapangan ada yang sisi di bawah di ring basketnya tuh terlalu sempit ya, mungkin cuma 1 meter gitu, sehingga kalau kita memotret itu terlalu dekat gitu, jadi kita butuh lensa yang sangat lebar, terutama untuk memotret aksi-aksi yang ada di bawah ring basket. Dan akhirnya saya malah enjoy sekali gitu memotret sport di sini, basket, malah menggunakan lensa landscape, itu lensa 16-35, dan hasilnya saya sangat puas ya, sehingga dengan jangkauan range 16 mili di sini saya bisa mendapatkan aksi-aksi puncak yang maksimal dan juga dramatis.
Terima kasih sudah menonton sampai habis, semoga bermanfaat, dan apabila teman-teman masih ada pertanyaan ataupun komentar, bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe. Salam.